suatu kabar yang sangat menggembirakan bagi saya. Ketika saya mau berangkat umroh, ibu kembali lagi. Itu suatu anugerah yang luar biasa, suatu nikmat yang luar biasa bagi saya, yang selama ini menjadi angan-angan saya, jadi pikiran saya setiap siang malam. Akhirnya Allah mengabulkan doa-doa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi asdaqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat para hadirin, para tuan guru, puan guru sekalian yang pada malam hari ini ada di forum yang mulia ini. Alhamdulillah, kami hadir di rumah Pak Fendi, Bapak Fendi di Kepanjen. Di Kepanjen. Dan pada malam hari ini ibunda kandung, ibunda kandung dari Bapak Fendi. Beliau sebenarnya sudah masuk Islam yang lalu, cuman secara administrasi kenegaraan masih belum ada, sehingga butuh sertifikasi untuk pensyahadatan untuk mengurus KTP perpindahan kolom agama nanti. Dan untuk kepentingan itu kan banyak hal nanti manfaatnya, diantaranya untuk mengurus beberapa dokumen-dokumen dan sebagainya. Itu memudahkan ya, kalau ada kolom agama KTP agama Islam gitu kan, sesuai dengan agamanya itu. Yang jelas kalau misalnya untuk ganti KTP untuk pengurusan sertifikat itu sebenarnya tidak perlu pensyahadatan ulang, Bapak. Cuman ada hanya persaksian aja, persaksian bahwa memastikan bahwa Ibu Musrifah memang benar-benar telah bersyahadat begitu. Kami istilahnya butuh persaksian aja untuk seremonial saja, Tuan Guru, begitu. Untuk memastikan saja bahwa memang betul-betul benar-benar kami menyaksikan bahwa telah ada pensyahadatan begitu. Alhamdulillah. Bagaimana kisah kok bisa Bunda Musrifah KTP beragama Kristen? Ya, dulu awalnya memang kita dari keluarga Muslim. Keluarga saya terutama pisah, sama antara ibu dengan bapak pisah. Akhirnya ibu mempunyai menikah lagi. Nah, waktu itu memang saya posisi tidak di rumah, maksudnya saya posisi di luar kota, di Bandung selama hampir 3 tahun. Nah, dalam posisi di situ saya juga ya sempat shock juga, sempat kaget dengar ibu sudah menikah. Terus ya itu tadi, dengan berjalannya waktu lambat laun banyak sekali saudara juga, terutama saudara dari istri juga, saya sering berkeluh kesah juga seperti itu bagaimana. Akhirnya alhamdulillah dengan izin Allah momen itu akhirnya tiba. Suatu ketika saya berangkat umroh. Sebelum umroh ibu saya pamiti waktu itu. Alhamdulillah ibu saya tanya dengan kesadaran hati dan ketulusan hati dan tidak ada paksaan, beliau ingin kembali lagi. Masya Allah. Dan waktu itu ya suatu kabar yang sangat menggembirakan bagi saya. Ketika saya mau berangkat umroh,
ibu kembali lagi, itu suatu anugerah yang luar biasa, suatu nikmat yang luar biasa bagi saya, yang selama ini menjadi angan-angan saya, jadi pikiran saya setiap siang malam. Akhirnya Allah mengabulkan doa-doa saya. Ya, suatu ketika saat itu juga kita mendatangkan ustadz, mumpung apa istilahnya juga banyak tamu di rumah. Akhirnya ibu saya tawari, beliau mau, langsung saat itu juga disyahadatkan oleh almarhum Ustadz Faiz. Kan ya saksinya juga banyak, cuman secara legal formal waktu kan belum ada. Tapi secara sudah, insya Allah sudah sah. Beliau sudah sah. Iya, mungkin itu kisahnya. Baik, alhamdulillah. Ini rencana mau umroh lagi, berangkat umroh. Bunda. Kalau ibu belum. Insya Allah nanti kalau selesai sama keluarga dari adik-adiknya ibu, insya Allah. Karena kemarin juga adik-adiknya ibu juga memberi semangat, ayo kita berangkat bareng-bareng. Biar apa ya, semangatnya biar ada. Kalau mungkin kalau kita cuma ini kan kurang, mungkin karena dari saudara-saudaranya juga mendukung kan seperti itu. Ternyata kan ibu juga kepingin, cuman ya itu tadi terkendala di ini kan. Sebenarnya ibu juga sudah lama pengen ganti ini, cuman kan harus ada harus ada legal formalnya. Bapak Fendi ini owner dari Firda Bakery. Firda Bakery ya. Daerah Malang sini semua orang sudah tahu Firda Bakery. Ini alhamdulillah di rumah beliau. Ini ucap syukur ya, syukur luar biasa. Bunda Musrifah saya lihat di usia 70 tahun masih kelihatan segar bugar. Panjang umur, semoga Allah memberikan berkahan usia. Monggo Bapak Fendi bisa secara ini aja seremoni jenengan atau saya untuk persaksian saja. Oke. Bismillah. Ar-Rahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Baik, kita doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Bunda Musrifah kula hadiahi ini. Ini buku karya Ustadz Insan Lokoginta. Ini beliau ini menulis sebelum meninggal ya, sekitar 1,5 tahun belum sebelum meninggal beliau menerbitkan buku ini.
dan isinya semua hal yang berkaitan tentang Islam Kristen. Jadi saudara-saudara kita, siapapun yang bertanya tentang hubungan Islam dan Kristen, semuanya ada di sini. Jadi sesungguhnya Islam ini adalah agama yang benar, bukan agama yang paling benar, karena kalau yang paling benar berarti ada yang benar, ada yang agak benar kan begitu. Tapi Islam ini adalah agama yang benar, agama yang benar. Yang lain berarti tidak benar kan begitu. Contoh bahwa Islam adalah agama yang benar, bahwa kami ini adalah misalnya nanti di kehidupan akhirat nanti, bahwa panduan kitab yang diimani oleh saudara kita Kristen itu terbukti bahwa itu misalnya adalah salah, nanti Allah misalnya menghakimi Bible itu salah misalnya di akhirat nanti, maka orang Kristen masuk neraka, orang Islam masuk surga. Kalau misalnya Bible itu benar, dihukumi oleh Allah benar, maka orang Islam tetap masuk surga, orang Kristen tetap masuk neraka. Mau Bible itu benar, mau Bible itu salah, orang Islam tetap masuk surga, orang Kristen masuk neraka. Karena apa? Karena kami ini umat Islam justru yang menjalankan seluruh ajaran perintah Bible. Justru di ajaran Bible ini 100% banyak yang tidak dikerjakan oleh saudara kita dari Kristen. Contoh, di Bible diajarkan agar bersunat. Yesus sunat, umat Islam sunat, umat Kristen tidak bersunat. Di Bible diajarkan agar haram makan babi. Makan babi apapun, babi kecap, babi panggang, babi bakar, babi guling, dan lain sebagainya, haram. Kami umat Islam ikut Bible, kami tidak makan babi. Justru saudara kita Kristiani makan babi. Di Bible diajarkan agar berpuasa. Yesus berpuasa, kami umat Islam berpuasa, umat Kristen tidak berpuasa. Sebagaimana ada di kitab Imamat pasal 23-29, barang siapa yang tidak menjalankan, yang tidak merendahkan diri dengan berpuasa, maka wajiblah dilenyapkan atas kaumnya. Artinya barang siapa yang tidak berpuasa maka wajib dihukum mati. Ini adalah syariat Bible yang sangat ketat. Kami umat Islam yang menjalankan puasa, umat Kristen justru tidak ada syariat tentang berpuasa. Di Kristen, di Bible diajarkan tentang syariat bagaimana itu menutup aurat, berhijab. Di kitab 1 Korintus pasal 1 Korintus pasal 11 1 Korintus pasal 11 ayat 5-6 bahwa dikatakan bagi setiap wanita yang bernubuat maka wajiblah ia menudungi kepalanya, karena itu adalah kehormatan baginya. Bagi siapa yang tidak mau menudungi kepalanya maka wajib dicukur habis rambutnya. Bagi siapa yang tidak mau mencukur habis rambutnya atau dibotakin kepalanya, maka wajiblah ia menudungi kepalanya. Begitu. Artinya hukuman untuk wanita yang tidak mau berhijab atau tidak mau menutup kepalanya adalah dicukur habis rambutnya, dibotakin istilahnya kepalanya. Di Islam kami berhijab. Di Kristen justru saudara kita Kristiani banyak yang tidak berhijab. Hanya saja yang berhijab hanya biarawati, suster gereja itu. Jadi sesungguhnya kami yang taat kepada semua ajaran perintah Bible. Di Bible diajarkan bahwa Yesus ketika berdoa menengadahkan tangan begini. Tidak ada satupun ayat di Bible yang mengajarkan kalau berdoa menangkupkan tangan seperti ini. Tidak ada satupun ayat di Bible menyatakan seperti itu. Kami Islam, umat Islam juga berdoa mengangkat tangan, membuka tangan sebagaimana yang Yesus ajarkan. Di Bible diajarkan agar sholat itu sebagaimana sholatnya umat Islam. Di Nehemia pasal 8 ayat 6 bahwa takbiratul ihram itu mengangkat tangan, kemudian jamaah menyatakan amin amin, begitu. Dan ketika takbiratul ihram itu menyatakan Allah yang maha besar atau Allahu Akbar, ada di Nehemia pasal 8 ayat 6. Kemudian ruku
berlutut dan bersujud hingga muka sampai ke tanah. Dan itu adalah praktek ibadah yang sebagaimana Bible ajarkan pada orang-orang zaman dahulu. Dan kami umat Islam yang mengerjakan seluruh ajaran perintah Bible itu. Banyak hal, termasuk Yesus kalau beribadah bersujud, kami juga umat Islam bersujud. Sementara saudara kita Kristiani beribadah dengan cara bernyanyi-nyanyi yang tidak pernah Yesus ajarkan. Kemudian kami umat Islam ini menghadap kiblat. Kalau beribadah menghadap kepada satu kiblat. Nah, di Bible juga diajarkan begitu, kami ikut Bible. Sementara umat Kristen kalau ke gereja menghadap ke arah tempat gereja di mana arah bangun terserah kemana itu. Nah, tidak ada kiblat khusus ya. Kami umat Islam menjalankan seluruh ajaran Bible itu. Banyak hal termasuk Yesus ketika mau beribadah ya berwudu, mencuci muka, wajah, mencuci tangan dan seterusnya. Juga Yesus kalau mau beribadah itu melepas kasut alas kaki. Nah, kami umat Islam juga masuk ke dalam bait Allah. Yesus ketika masuk ke dalam bait Allah itu melepas kasut, melepas alas kaki, penghormatan kepada bait Allah. Kami umat Islam juga masuk ke Baitullah, ke masjid, itu melepas semua alas kaki sebagai wujud penghormatan dan wujud kesucian dari bait Allah. Kemudian Yesus meninggal, dikubur, dikafani menggunakan kain lenan warna putih, dikasih wangian harum-haruman oleh Yusuf ya. Kami umat Islam juga ketika meninggal dikubur, dikafani, tidak menggunakan peti, tidak pakai dasi dan sebagainya, dan itu tidak pernah diajarkan di Bible. Kami umat Islam ketika meninggal semuanya mati, dikubur, dikafani, mirip seperti ketika Yesus mati, begitu benda. Jadi Islam ini adalah sesungguhnya ajaran kebenaran. Bible itu mau benar mau salah nanti di akhirat kami umat Islam tetap masuk surga. Dan saudara kita dari Kristiani yang justru tidak menjalankan seluruh ajaran Bible. Di buku ini bunda semuanya ada. Jadi di daftar isi semuanya ada. Siapa Yesus dan lain sebagainya. Terus kemudian pertanyaan-pertanyaan tentang penghujatan kepada Islam, penghujatan terhadap Allah, hujatan terhadap Al-Quran dan lain sebagainya. Ini semuanya ada jawabannya di sini. Ini hadiah buat bunda Ibu Musrifah yang saya. Terima kasih. Terima kasih. Sami-sami.